Om Swastiastu, perkenalkan kami dari kelompok D1, mata kuliah Manajemen Kesehatan Babi. Di kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi mengenai pemeliharaan induk bunting. Next. Berikut nama-nama anggota dari kelompok D1. Materi akan dibawakan oleh rekan saya. Next. Baik, pertama-tama kita masuk ke pendahuluan. Jadi, aspek kunci pemeliharaan induk babi bunting adalah pemberian pakan dan pengandangan hewan yang sedemikian rupa agar kematian embrio dan fetus dapat ditekan sebesar-besarnya sehingga angka kematian fetus dan embrio menjadi seminim mungkin. Selain itu, sasaran lain yang ingin dicapai dalam manajemen induk bunting adalah tercapainya angka melahirkan anak yang semaksimum mungkin. Bisa di next. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang perkembangan embrio. Perkembangan embrio ini ada sampai minggu kelima. Minggu pertama itu terjadi fertilisasi, di mana beberapa jam setelah diovulasi, embrio mulai mengalami fertilisasi dalam oviduk. Terus kemudian ovarium berkembang dan menjadi kopula luteal. Kemudian embrio berkembang menjadi 4 sel dan bermigrasi ke ujung tanduk uterus dan menetap sampai dengan umur 5 hari. Nah, masuk ke minggu kedua dan ketiga kebuntingan. Pada minggu kedua dan ketiga kebuntingan ini, konseptus mulai memanjang dan terjadinya pengakuan induk akan kebuntingan. Nah, hal ini dapat terjadi karena konseptus menghasilkan hormon estrogen yang menyebabkan embrio tersebut dikenali oleh uterus dan dianggap bukan benda asing, sehingga terjadilah pengakuan induk akan kebuntingan tersebut. Terus, pada minggu keempat dan kelima kebuntingan, ini mulai berkembangnya plasenta dan mulai terbentuknya organ-organ. Nah, sehingga embrio bukan lagi disebut embrio, melainkan fetus atau janin. Nah, pada saat ini juga terjadi kepenuh sesakan pada uterus yang menyebabkan beberapa kematian embrio yang ukurannya lebih kecil. Next. Oke, selanjutnya ada yang namanya diagnosis kebuntingan. Nah, untuk mendiagnosis kebuntingan ini ada setidaknya 6 cara. Yang pertama yaitu ada penentuan birahi dengan baik, terutama 18 hingga 24 hari dikawinkan. Kemudian menggunakan Doppler mesin untuk mendeteksi meningkatnya aliran darah. Yang ketiga ada mode scanner, yaitu deteksi bunting dengan perubahan intensitas suara yang dipantulkan. Kemudian yang keempat ada real-time ultrasound scanner yang prinsipnya sama dengan metode mode scanner. Dan yang kelima ada melalui palpasi rektal dan pengukuran profil hormon. Baik, selanjutnya ada kegagalan menjadi bunting. Di antaranya ada 4 step. Yang pertama ada kembalinya birahi reguler, di mana pada kembalinya birahi secara reguler atau teratur ini yang terjadi pada sekitar 18 sampai 24 hari setelah birahi sebelumnya dan 38 sampai 45 hari pasca kawin atau pasca inseminasi. Yang kedua ada kembalinya birahi tidak reguler atau tidak teratur, di mana pada siklus ini yang terjadi adalah pada hari 25 sampai ke 37 hari pasca kawin atau pasca inseminasi. Yang ketiga ada abortus atau keguguran, di mana ini terjadi setiap saat mulai hari ke-35 pasca kawin atau pasca inseminasi sampai menjelang saat melahirkan. Yang terakhir adalah not in fix, di mana kembalinya birahi pada lebih dari 45 pasca kawin atau pasca inseminasi yang dikenal sebagai babi diperkirakan bunting atau not in fix.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kita memasuki pada materi manajemen induk bunting. Untuk yang pertama itu untuk manajemen induk bunting itu ada memiliki dua sasaran manajemen. Yang pertama itu adalah kondisi induk yang baik dan yang kedua litter size yang tinggi. Kemudian ada juga untuk sasaran manajemen pakan induk bunting itu ada 5 poin. Yang pertama itu adalah menekankan angka kematian embrio. Yang kedua, nutrisi yang memadai bagi fetus. Yang ketiga, nutrisi yang memadai bagi pertumbuhan uterus. Yang keempat, pertumbuhan induk. Dan yang kelima, dapat memulihnya kondisi tubuh induk. Baik, mungkin selanjutnya. Nah, ini ada beberapa informasi di foto yang tertera di layar. Itu yang merupakan program pemberian pakan kepada induk babi sesuai dengan umur kebuntingan dan kondisi tubuh. Yang dijelaskan di dalam tabel ini itu mengenai pada umur kebuntingan 0 sampai 42 hari itu dengan kondisi badan yang gemuk, sedang ataupun kurus itu terdapat beberapa perbedaan pada jumlah pakan pada induk yang diberikan per kilogram per hari. Ada juga untuk umur kebuntingan dimulai dari 0 sampai 42 hari, 43 sampai 84 hari, dan 84 sampai anak dari babi itu lahir. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ada fase melahirkan anak babi. Pada fase ini, sasaran yang ingin dicapai dalam perawatan induk yang akan atau sedang melahirkan ada 3 poin di sini, yaitu ada meminimalkan kematian anak babi. Mungkin dilihat dari cara-cara bagaimana teknik sebagai peternak untuk mengatasi kematian dari anak babi. Dan selanjutnya ada memastikan bahwa kondisi kesehatan induk tersebut tidak terancam. Dan yang terakhir ada merangsang mulainya laktasi atau pengeluaran air susu yang normal. Baik, akan saya lanjut, yakni manajemen sebelum babi melahirkan, di mana pada babi, darah dan induk yang bunting biasanya dipindahkan ke dalam kandang melahirkan anak 4-5 hari menjelang saatnya partus karena lama kebuntingan dapat bervariasi antara 111 dan 120 hari. Nah, adapun berbagai manajemen sebelum anak babi itu melahirkan, yaitu yang pertama dilakukannya pemilihan kandang, yang kedua yakni pemberian pakan tambahan, dan yang ketiga yakni sanitasi kandang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen saat partus. Pada saat partus biasanya peternak akan membantu induk selama proses melahirkan anak. Yang pertama itu agar anak babi yang lahir dengan masih terbungkus dalam membran atau selaput uterus dapat dikeluarkan sehingga dia terhindar dari kematian. Yang kedua, lubang hidung dan tenggorokan anak babi dapat dibersihkan dan dibuang muskusnya. Yang ketiga, anak babi yang kondisinya lemah dapat diurut-urut dan didekatkan ke puting induk agar bisa menyusu. Dan yang keempat, anak babi yang kedinginan dapat dihangatkan dengan diletakkan di dekat sumber panas. Baik, selanjutnya manajemen segera setelah melahirkan. Setelah melahirkan ada 2 hal yang sangat penting, yaitu yang pertama meningkatnya dengan cepat konsumsi pakan dari induk agar dapat terpenuhi kebutuhan akan nutrisi untuk produksi susu. Dengan demikian dapat dicegah merosotnya kondisi tubuh induk selama menyusui anak. Yang kedua, dapat meminimumkannya kematian anak babi sebelum disapi yang kebanyakan terjadi selama 3-4 hari setelah lahir.
Selanjutnya yaitu manajemen tambahan. Sebagai tambahan atas manajemen induk segera setelah partus, berikut ini beberapa aspek manajemen anak babi yang baru lahir. Yang pertama, lakukan manajemen penanganan anak saat partus dengan sepatutnya. 2. Pada hari pertama setelah lahir, anak yang lebih lemah hendaknya diberi kesempatan menyusu terlebih dahulu dengan melakukan penggiliran menyusu, dengan mengeluarkan 4-6 ekor anak yang lebih besar selama 2-3 jam. Anak yang lebih lemah akan mendapat kesempatan mengkonsumsi kolostrum tanpa harus bersaing dengan yang lebih kuat. 3. Bila perlakuan di atas itu tidak menyelesaikan masalah, anak yang lebih lemah hendaknya ditempatkan dalam tempat pemanas dan diberi makan dengan menggunakan botol susu, susu pengganti, dan barangkali kolostrum. 4. Lakukan pemotongan gigi secara selektif bagi anak yang lebih besar saja. Anak yang lebih lemah diberi keunggulan kompetitif dengan diberikan giginya tidak dipotong. 5. Lakukan strategi pengasuhan silang bagi anak babi. 6. Minimumkan kematian anak prasapih akibat tertindih induk. 7. Lingkungan panas yang memadai hendaknya selalu diupayakan, khususnya selama musim hujan. 8. Meminimumkan kematian anak babi secara infeksi. 9. Lakukan vaksinasi terhadap penyakit tertentu secara teratur dan pertahankan standar higien. 10. Beri anak babi pakan yang memadai kandungan nutrisinya. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata.